Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang ketiga di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan umur, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, masih diberikan kesempatan untuk sehat wal afiat, dan yang lebih hebat dan dahsyat lagi, kita masih diberikan karunia iman dan Islam, sehingga Ramadan 1443 Hijriah kali ini kita alhamdulillah masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak apa-apa lebih syahdu. Oh, mas, turun ya. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah. Cek sekilas info. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dalam pesannya mengatakan bahwa puasa itu adalah junnah, perisai, penghalang, tembok. Puasa itu adalah perisai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junnatun. Apa makna junnah itu? Makna yang lebih dalam dari makna junnah yang disampaikan oleh Nabi adalah Ramadan adalah bulan sabar, kata Rasul, maka thawabuhu al-jannah. Pahala orang yang bersabar, kata Rasul, sebagai bentuk dari apresiasi puasa kita, orang yang bersabar adalah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan pesan Rasul, puasa adalah junnah, puasa adalah perisai. Ketika kita punya kesempatan untuk marah, katakan aku sedang berpuasa, begitu kata Rasul. Ketika kita dicaci maki, ketika kita dihinakan, ketika kita direndahkan, dizalimi, maka katakan, kata Nabi, ana shaim, aku sedang berpuasa. Inilah junnahnya, perisai dari puasa kita, sehingga ketika kita ingin marah, maka puasa memberikan benteng untuk menolak dari marah itu. Karena kita tahu bahwa orang yang ngomongin kita itu sesungguhnya dia sedang mentransfer kebaikannya kepada kita. Karena kita tahu bahwa orang yang sedang mendolimi kita itu sesungguhnya sedang mengambil keburukan-keburukan dari kita. Kebaikannya sedang ditransfer kepada kita dan keburukan kita diambil kepada orang yang mendolimi kita. Inilah puasa sebagai junnah. Kata Rasul, puasa adalah
di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang mendekat Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Ketika kita malas untuk membaca Al-Qur'an di bulan yang lain, maka Ramadan menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi cambuknya bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Maka dapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an, dan itu hebat ada di dalam bulan suci Ramadan, karena Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Kalau di bulan yang lain kita malas untuk menghatamkan Al-Qur'an, jadikan puasa ini sebagai junnah, perisainya. Mari kita cabut kembali, mari kita cambuk kembali semangat kita untuk mentadabburi, untuk membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Semua kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan rumah tangga. Apatah lagi ini beberapa hari yang lalu baru dinaikkan BBM ya. Bunda-bunda, berat enggak naik BBM? Berat enggak? Berat. Ya mungkin bunda-bunda enggak ya, bapak-bapak ya. Ramadan baru juga Ramadan kedua, pertama, kedua, dan malam ini malam ketiga Ramadan sudah diuji dengan naiknya BBM, ya Allah. Berat. Sebelumnya ibu-ibu Masya Allah susah mencari migor, minyak goreng. Begitu ada, mahal, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga biasanya. Jadi momen pemerintah bisa jadi, tahu umat Islam ini bulan Ramadan adalah bulan sabar. Jadi sabar. Enggak ada gerakan-gerakan, enggak ada demonstrasi. Bahkan sudah diumumkan ada BLT yang akan segera digelontorkan karena BBM-nya sudah naik. Ya, momennya tepat memang pas Ramadan. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Ramadan, bulan Al-Qur'an. Minimal sehari 1 juz. Jadi selesai Ramadan insyaallah selesai khatam Al-Qur'an. Karena tahu bahwa setiap huruf itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalan kita, apapun kita ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan keluarga, kebaikan rumah tangga, kebaikan anak-anak, termasuk kebaikan bangsa dan negara ini, maka mendekatlah kepada Al-Qur'an. Karena kita baca 1 huruf Al-Qur'an saja, itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Bukan hanya 1 tetapi 10 kebaikan. Itu di bulan yang lain. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Maka saya sering menyampaikan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ingin terapi terbaik ketika kita sakit, kita mendatangi tabib, dokter, spesialis yang hebat, tetapi kita lupa ada kebaikan di dalam Al-Quran. Ketika sulit mencari kerja, penghidupan sulit, rumah tangga berantakan, cari sarjana psikolog yang hebat untuk mencarikan solusi. Motivator kita datangi, tetapi kita tidak jarang lupa ada kebaikan-kebaikan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat ada pada Al-Quranul Karim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang membaca Al-Qur'an harfan 1 huruf saja kata Rasul, falahu hasanah, dia sudah mendapatkan kebaikan. Bisa jadi suami kita baik karena berkah membaca Al-Qur'an. Istri kita baik, anak-anak kita baik, pekerjaan kita baik, rumah tangga kita baik, tetangga kita baik,
masjid kita baik, masyarakat kita baik, bangsa ini baik, karena umat Islam di seluruh penjuru masing-masing setiap rumahnya mentadabburi dan membaca Al-Quran, maka turun keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kata Rasul. Kebaikannya bukan satu tetapi 10 kebaikan. Apatah lagi ini di bulan Ramadan. Bahkan ketika kita membaca Alif Lam Mim, bukan ketika kita membaca Alif Lam Mim itu satu huruf, la, walakin alif wa harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Membaca Alif Lam Mim sama seperti kita mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan pada diri kita, kebaikan pada suami, kebaikan kepada masyarakat. Jadi kebaikan, lipatan-lipatan kebaikan-kebaikan yang kita terima itu bagian dari pembacaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah junnah. Ketika kita susah bangun malam, jadikan puasa kita sebagai junnah. Ramadan adalah obral pahala. Ibu-ibu biasanya senang kalau obral ada diskonan gede-gedean. Diskon 50% dimanapun dicari itu. Di supermarket mana, pasar mana, apalagi 75%. Nah ini 100%. Masya Allah. Maka jadikan puasa sebagai junnah. Qabliyah ba'diyahnya dikejar, dikerjakan. Amalan sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kata Nabi, sama seperti kita mendapatkan pahala seperti mengerjakan yang wajib. Masya Allah. Kita mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan ini, kata Rasul, maka Allah akan memberikan lipatan kebaikan 70 kali lipat. Masya Allah. Sab'in. Masya Allah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah, sama seperti mendapatkan pahala seperti orang yang kita berikan makan, seperti orang yang kita berikan minum, seperti orang yang kita berikan iftar, takjil untuk orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun, kata Allah, kata Rasulullah. Masya Allah. Ketika berat qiyamul lail, maka jadikan puasa sebagai junnah. Ketika sulit untuk mengerem ngomongin orang lain, oh sekarang lagi puasa, maka puasakan hati, puasakan mulut, puasakan anggota badan kita. Dan yang lain-lainnya, jadikan puasa kita sebagai junnah. Ketika kita kan ingin marah, katakan ana shaim. Ketika tidak punya, ketika lagi malas membaca Quran, lagi zikir malas, jadikan puasa ini sebagai junnah. Sehingga yang terjadi adalah semangat, spirit puasa itu bukan hanya untuk di bulan Ramadan. Maka inilah yang terjadi, spirit Ramadan datang kepada Rasulullah dan umat Islam. Terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Lalu kemudian kemenangan Rasulullah di perang Badar, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Termasuk kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Karena tahu bahwa puasa itu adalah junnah, benteng kebaikan-kebaikan yang terus kita harus kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.